Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Aku mendengar Tuhan berseru dengan suara nyaring, "Majulah kemari, hai para penghukum Yerusalem. Bawalah masing-masing alat pemusnah." Dan lihat, 6 orang pria datang dari jurusan pintu gerbang atas, yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat pemukul di tangannya. Seorang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat tulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub, tempatnya semula, ke atas ambang pintu bait suci. Allah memanggil orang yang berpakaian lenan, yang mempunyai alat tulis di sisinya. Lalu Tuhan bersabda kepadanya, "Berjalanlah dari tengah-tengah kota Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesar, karena segala perbuatan keji yang terjadi di sana." Dan kepada yang lain-lain, aku mendengar Tuhan berkata, "Ikutilah dia dari belakang melintasi kota itu, dan pukullah sampai mati semua orang yang tidak ditandai T. Janganlah merasa sayang dan jangan kenal belas kasihan. Orang-orang tua, teruna dan dara-dara, anak-anak kecil dan para wanita, bunuh dan musnahkanlah. Tetapi semua orang yang ditandai huruf T, jangan kalian sentuh. Dan mulailah dari tempat kudusku." Maka mulailah mereka dengan tua-tua yang berada di depan bait suci. Kemudian ia bersabda kepada mereka, "Najiskanlah bait suci itu, dan penuhilah pelatarannya dengan orang-orang yang terbunuh. Ayo, pergilah." Mereka pergi keluar, dan memukuli orang-orang sampai mati di dalam kota. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci, dan hinggap di atas kerub-kerub. Kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka. Dan waktu mereka pergi, aku melihat mereka naik dari tanah, dan roda-rodanya bersama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Itulah makhluk-makhluk hidup yang dahulu kulihat di bawah Allah Israel di tepi sungai Kebar. Dan aku mengerti bahwa mereka adalah kerub-kerub, masing-masing mempunyai 4 muka dan 4 sayap, dan di bawah sayap mereka ada bagian yang berbentuk tangan manusia. Kelihatannya muka mereka serupa dengan muka makhluk-makhluk yang kulihat di tepi sungai Kebar. Masing-masing berjalan lurus ke depan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen, kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Pujilah, hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan, sekarang dan selama-lamanya. Referen, kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Dari terbitnya matahari, sampai pada terbenamnya, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Referen, kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri, untuk melihat ke langit dan ke bumi? Referen, kemuliaan Tuhan mengatasi langit. Bait pengantar Injil. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dalam diri Yesus Kristus, dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Semoga Tuhan berserta kita, sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain. Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh, apa yang kalian ikat di dunia ini, akan terikat di surga. Dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini, akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini, sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga, sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.